Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Ishakan dalam program Tokoh Kita. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Profesor Dzazi Eko Istianto. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik Mas. Apa kesibukannya saat ini, Prof? Ya, kita ngurus ini dan beberapa hari ini kan ada masalah penemuan zat radioaktif. Oke, Prof, kita sebelum lebih mengenal lagi tentang yang kemarin sedang ditemukan ramai-ramai di perbincangan ya, Prof. Mungkin para kaum milenial saat ini kan masih belum memahami begitu ya, Prof, dari peran dari para Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Sebenarnya Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini apa sih, Prof? Jadi ini berbeda dengan BATN, ada Badan Tenaga Nuklir Nasional yang dia tujuannya adalah mengembangkan ilmu dan teknologi nuklir. Sementara Badan Pengawas Tenaga Nuklir itu tujuannya adalah mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Jadi kita membuat peraturan, memberikan izin kepada orang yang memanfaatkan nuklir, kemudian juga menginspeksi mereka supaya pemenuhan keselamatan itu diperhatikan dan juga mengusulkan penegakan hukum kalau mereka melanggar. Ya, empat itu tugas kita. Ya, mungkin masyarakat juga pengen tahu nih, Prof, Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini fungsinya di Indonesia itu lebih spesifiknya lagi untuk apa begitu, Prof? Jadi untuk melindungi pekerjaan nuklir yang terkait nuklir, masyarakat dan lingkungan dari bahaya radiasi nuklir yang melebihi batas keselamatan. Ini semoga nanti kita paham setelah Profesor menjelaskan terkait dengan hal ini ya, Prof ya. Prof, tapi kalau kita pengen tahu tentang Profesor sendiri nih, Prof ya. Dulu sebelum menjadi Badan Pengawas Tenaga Nuklir, sebelumnya di mana, Prof? Iya, saya profesor di Fakultas MIPA UGM. Ya, jurusan saya itu namanya Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika. Tapi memang dulu menghabiskan masa kecil di mana, Prof? Di Godean, di Kelurahan Sidoruhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Apa memang dari dulu sudah tertarik dalam dunia eksak begitu, Dok? Karena kalau saya lihat sepertinya Profesor lebih ke eksak begitu untuk mata kuliahnya. Iya, karena saya ya zaman dulu kan orang senang dengan yang sifatnya eksakta. Saya belajar fisika di Fakultas MIPA dulu, zaman mulai tahun 80, ya. Dan kemudian tahun 86 saya lulus, kemudian langsung berangkat ke Inggris untuk S2 Computer Science. Computer Science, masih di eksak juga begitu ya, Prof? Emang sengaja memang memilih di jurusan itu atau memang sengaja pengen mendalami, Prof? Saya sebetulnya milih Universitas Essex itu ada senior dosen saya yang orang Batan, yang beliau mengajar nuklir, jadi Profesor Budi Santoso itu dulu mengajar nuklir saya dan beliau itu alumni Essex. Makanya saya ketika mau sekolah lagi saya milihnya Essex juga. Walaupun jurusannya beda. Ya, kan zaman dulu kan kita itu zaman dulu belum ada Google, jadi kita tahunya itu dari senior kita aja. Jadi sebenarnya memang niat atau memang ikut-ikutan begitu, Bro? Ya kebetulan saya sebelum lulus itu dapat beasiswa untuk sekolah Computer Science. Memang saya keterima di Amerika juga, Hawaii, kemudian keterima di Essex itu, tapi saya milih ke situ. Dan sempat mengajar jadi dosen juga begitu, Prof? Di mana? Di sebelumnya? Oh, belum sempat karena baru lulus, jadi langsung berangkat. Belum PNS waktu itu. Oke. Pokoknya berangkat dulu, terus nanti setelah selesai baru jadi PNS kan. Oke. Sempat terpikirkan nggak, Prof? Kalau saat ini memang tujuan Profesor untuk bisa menaungi Bapeten ini? Iya, saya tidak punya cita-cita yang spesifik. Saya mengalir saja. Waktu itu tahun 2014. Saya dipanggil Menristek waktu itu Profesor Gusti Muhammad Hatta ke rumah dinas beliau di Widya Chandra. Lalu beliau mengatakan bahwa saya diminta untuk menjadi kepala Bapeten. Ya saya ikut aja, saya mengalir saja tidak. Tapi memang sudah paham tentang Bapeten pada saat itu, Prof? Belum. Apa yang terpikirkan oleh Profesor ketika harus untuk mengurusi Bapeten ini? Waktu itu tidak pokoknya saya bisa gitu ya. Kemudian saya belajar. Waktu itu ya bayangannya ya ngawasi itu seperti apa juga. Bahkan
dulu saya juga nggak tahu bedanya sebelum saya jadi kepala Bapeten, saya itu tidak tahu bedanya Batan dan Bapeten. Oke. Bahkan Bapeten sendiri saya nggak tahu itu apa. Pada saat itu. Ya. Tapi sampai dengan sekarang ini sekarang sudah Ya, memahami ya alhamdulillah Prof ya. sudah kenal, saya sudah 6 tahun di sini. Ada pengalaman yang mungkin menarik menurut Profesor pada saat masa perkuliahan, pada saat S1, S2, S3 begitu Prof? Iya, itu zaman dulu kan ada dosen-dosen yang tidak menerapkan daftar hadir. Iya. Jadi pembimbing skripsi saya ini pakar nuklir itu Profesor Prayoto tidak menerapkan daftar hadir dan saya tidak pernah masuk. Tapi beliau mencari saya karena waktu ujian MIT itu yang dapat 100 saya, lainnya di bawah 100. Padahal tidak pernah masuk Tidak ya pernah Prof? masuk saya. Apa dari situ diizinkan Prof? Nggak boleh masuk nggak apa-apa? Oh iya, beliau tidak mengatakan itu tidak perlu masuk. Yang penting ketika ujian bisa. Oke. Zaman dulu memang belum diterapkan harus ada daftar hadir. Tapi kalau menurut Profesor untuk zaman sekarang bagaimana Prof? Ya, zaman sekarang ini kan juga daftar hadir itu juga sebetulnya kan bukan mencatat mahasiswa aja, mencatat kehadiran dosen juga. Dan itu sebagai laporan-laporan yang diperlukan kalau andekan diakreditasi, kan perlu itu. Kalau ada dari badan akreditasi datang kemudian sampling kuliah, kemudian orang ini masuk atau tidak, kemudian berapa kali masuk di dalam satu mata kuliah. Walaupun sekarang itu daftar hadir sudah beda. Daftar hadir itu sudah pakai ini. Iya. Mahasiswa pakai ini aja, nggak perlu tanda tangan, mendekatkan handphonenya. Teknologi sudah canggih sekarang ya Prof? Sudah tercatat dia masuk. Ya. Iya. Bahkan mungkin akan tercatat dia itu keluar masuk atau tidak kalau gitu kan. Dulu kan Profesor juga di computer science ya Prof ya. Kalau kita berbicara mengenai masalah teknologi begitu, mungkin ada sempat ada kaitannya. Dulu sempat terpikirkan nggak dengan Profesor mungkin di tahun berapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian akan keluar teknologi-teknologi baru Prof? Oh iya, kalau teknologi itu selalu berkembang. Bahkan sebetulnya itu saya SMA itu sudah mencoba membuat drone saya. Sebagai tugas. Tahun berapa itu Prof? 7. Saya itu SMA-nya 76 sampai 80 lulus. Jadi tahun itu saya sudah membuat desain yang waktu itu diketawakan oleh guru fisika. Tapi memang itu tidak bisa terbang karena saya bayangkan bahannya kan bukan seperti sekarang. Kalau anak-anak membuat drone itu kan dari plastik atau apa yang ringan ya. Dan kemudian ada motor listrik. Waktu itu saya belum terpikir motor listrik dengan baterai. Gitu. Tapi bayangan drone itu sudah ada begitu Prof pada saat itu ya? Ya, udah ada waktu itu karena kita sering nonton film-film yang angkasa luar gitu kan, bayangkan oh ini kalau ada satu yang bisa terbang begini di hadapan kita itu akan sangat menarik. Sekarang anak-anak itu sudah main drone, sudah kayak mainan zaman saya main mobil-mobilan dengan kulit jeruk atau apa itu kan kalau sekarang anak-anak itu udah main drone. Oke, Prof. Kalau yang saya lihat tadi sempat Profesor cerita ini di SMA juga sudah mulai memahami tentang dunia pereksakan begitu ya, Prof. Seperti menciptakan drone segala macam. Apakah memang hobi Profesor dari SMA juga memang sudah terlihat seperti itu, Prof? Iya, saya karena saya tidak punya banyak uang. Saya hanya membaca saja. Harusnya kan itu misalnya membeli komponen, kemudian mencobanya. Karena zaman dulu juga jauh kan. Saya tinggal di Godean. Zaman dulu kalau orang mau membeli komponen elektronik itu harus ke kota yang jaraknya mungkin sekitar 12 kilo. Dan orang umumnya itu naik sepeda sejauh itu. Ya. Pada saat sudah cemplung begitu di Bapeten ini begitu ya Prof. Awal-awal ada kendala nggak Prof? Iya, karena saya kan dosen. Iya. Dosen itu kan bebas. Sementara kalau di birokrasi itu kan harus pagi itu daftar perbedaannya ya Prof. Kemudian pulang. Kalau dosen itu kan tidak seperti itu. Iya. Dosen itu fungsional. Jadi asal dia ngajarnya penuh di jadwalnya ada, itu ya kehadiran tidak harus pagi jam sekian datang, pulang jam sak maunya kan asal di kelasnya itu ada dia. Ya. Itu kan perbedaan, Prof. Ya. Ada persamaan? Iya, persamaannya sama-sama harus teliti mungkin ya, Prof. Iya. Kemudian sama-sama pegawai negeri kan? Iya. Iya sama. Sebenarnya walaupun iklimnya sedikit berbeda. Karena kalau di kampus itu kan kolegial.
Iya. Jadi antara yang senior dengan junior itu tidak kelihatan sekali kalau di birokrasi ini, karena birokrasi dia itu strukturnya kelihatan sekali. Ya, Baik, gitu. kita akan lanjutkan perbincangan dengan Profesor Djazi usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di program Tokoh Kita.